belajar, bahan ajar, LKPD pembelajaran, dan asesmen pembelajaran. Dan pada mata pelajaran Bahasa Indonesia fase A kelas 2 di SD Negeri 1 Tunden. Baik, terima kasih Anggia. Selanjutnya saya akan bertanya, apa saja capaian dan tujuan pembelajaran yang telah Anda buat pada modul ajar ini? Baik, terima kasih Prita. Pada saat ini saya akan menjawab pertanyaan yang Anda tanyakan. Dengan capaian pembelajaran yang saya buat, yaitu peserta didik mampu untuk menuliskan tes deskripsi dengan beberapa kalimat sederhana, menulis tes respon tentang pengalaman diri, menulis kembali narasi berdasarkan teks visi yang dibaca atau didengar, menulis tes prosedur tentang kehidupan sehari-hari, dan menulis teks eksposisi tentang kehidupan sehari-hari. Dengan tujuan pembelajaran, di sini saya berpihak pada diferensiasi produk. Yang pertama, melalui kegiatan menyimak video, membaca teks, dan berdiskusi kelompok, peserta didik dapat menunjukkan sikap aktif, gotong royong, dan bernalar kritis. Yang kedua, ada diferensiasi proses. Melalui kegiatan menyimak video, membaca teks, dan berdiskusi kelompok, peserta didik dapat mengidentifikasi ciri-ciri teks deskripsi dengan benar. Dan yang selanjutnya, yang terakhir, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat menulis tes deskripsi dengan beberapa kalimat sederhana dengan tepat. Baik, terima kasih Anggia. Pertanyaan saya selanjutnya, model dan pendekatan apa yang Anda gunakan pada modul ajar ini? Untuk model pembelajaran yang saya gunakan yaitu problem based learning atau PBL, dan untuk pendekatan pembelajaran yang saya gunakan yaitu scientific, TPEC, dan culturally responsive teaching atau CRT. Baik, di sini saya menggunakan model pembelajaran problem based learning, yang dimana model pembelajaran ini memungkinkan peserta didik untuk belajar melalui pemecahan masalah. Dan di dalam problem based learning ini terdapat 5 sintaks, yaitu sintaks yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah, yang dimana yang dalam sintaks ini yang pertama, guru menampilkan sebuah kasus lewat slide PowerPoint. Yang kedua, guru memberikan pertanyaan pemantik terkait kasus yang diberikan. Contohnya, mengapa Dodi kedinginan? Apakah hal yang dilakukan Saki benar? Yang ketiga, peserta didik diberikan kesempatan untuk memahami masalah, menjawab pertanyaan secara bersama-sama agar peserta didik mampu menunjukkan sikap aktif. Yang keempat, guru meminta peserta didik untuk mengamati video terkait dengan materi, yaitu tentang tes deskripsi. Yang keenam, peserta didik mendengarkan penjelasan guru, dan selanjutnya peserta didik diberikan kesempatan untuk bertanya mengenai apa yang belum mereka pahami. Sintaks yang kedua yaitu mengorganisasi peserta didik untuk belajar, yang di dalamnya peserta didik dibimbing oleh guru dan dibentuk kelompok oleh guru yang berjumlah 2-3 orang. Nah, selanjutnya setiap kelompok ini diberikan LKPD oleh guru, dan peserta didik bersama kelompoknya memperhatikan penjelasan dari guru untuk mengerjakan LKPD tersebut. Selanjutnya, masing-masing kelompok ini secara sesama membacakan tes deskripsi yang diberikan guru lewat LKPD. Yang selanjutnya, sintaks yang ketiga, membimbing penyelidikan individu, yang di dalamnya yang pertama, peserta didik dalam kelompok saling membantu dan berbagi tugas dalam mengerjakan LKPD. Yang kedua, guru memberikan bantuan kepada kelompok yang mengalami kesulitan. Dan yang ketiga, masing-masing kelompok peserta didik menjawab lembar LKPD yang diberikan oleh guru. Sintaks yang keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya, yang dimana ya di dalamnya yang pertama, guru melakukan ice breaking untuk membangkitkan semangat mereka dalam pekerjaan tugas. Yang kedua, perwakilan dari masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Dan yang ketiga, peserta didik lainnya diminta untuk menanggapi presentasi dari kelompok yang lain. Sintaks yang kelima yaitu menganalisis dan mengevaluasi, yang di dalamnya yang pertama, peserta didik diberikan kesempatan untuk bertanya mengenai hal-hal yang belum dipahami kepada guru. Yang kedua, guru menanggapi hasil pengerjaan LKPD peserta didik dengan memberikan jawaban yang benar. Dan yang ketiga, guru memberikan penghargaan berupa pujian kepada kelompok yang menyelesaikan tugas dengan benar sebagai motivasi yang mana mereka sudah menyelesaikan tugas dengan baik dan benar. Baik, terima kasih Anggia. Pertanyaan saya selanjutnya, bahan ajar apa yang Anda
deskripsi, dan di sini saya memperolehnya dari buku cetak yang ada di kelas atau di sekolah di tempat saya PPL. Dan yang selanjutnya ada media pembelajaran yang saya peroleh dari situs YouTube. Baik, terima kasih Anda. Pertanyaan saya selanjutnya, asesmen apa yang Anda gunakan pada modul ajar yang telah Anda buat? Baik, dalam modul ajar ini saya menggunakan dua asesmen, yaitu asesmen diagnostik dan asesmen formatif. Untuk asesmen diagnostik, di sini saya menilai lewat pertanyaan pemantik dan juga penilaian diri dan penilaian teman sejawat. Untuk asesmen formatif, di sini saya menilai sikap, keterampilan, dan pengetahuan mereka. Nah, demikianlah teman-teman review perangkat ajar yang telah India buat. Saya mengucapkan terima kasih kepada India yang telah bersedia untuk saya wawancarai. Dan terima kasih juga kepada Brigita yang telah bersama-sama mereview galeri wall modul ajar yang telah saya buat. Terima kasih kepada Profesor Dr. Kosmas Purwakan MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen 2. Terima kasih kepada guru-guru dan kepala sekolah yang ada di SD Negeri 1 Tondano. Sekaligus terima kasih kepada teman-teman tim kelompok PPL yang sudah membantu saya. Sekian dari saya dan terima kasih. Sampai jumpa lagi.